pagi adik-adik yang dikasih Tuhan. Kita jumpa lagi minggu ini bersama kakak Asana. Ada yang sedih tuh. Kenapa? Ada yang kurang sehat. Oke, nanti kita doakan ya supaya kita semua sehat. Adik-adik juga harus jaga kesehatan karena di masa pandemi ini banyak sekali orang yang sakit. Nah, adik-adik harus tetap cuci tangan ya sebelum makan dan sering-sering cuci tangan. Kalau adik-adik ingin memegang wajah, ingin memegang mata ya. Ayo sekarang kita mulai ibadah. Ambil dulu coba Alkitabnya. Kita siap-siap untuk ibadah. Ayo kita mulai ibadah kita. Ayo adik-adik bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, tak lupa terima kasih. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Bapak, tak lupa terima kasih. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Masih tetap berdiri. Ayo sekarang kita doa pembuka dulu ya. Kita akan masuki ibadah kita dengan berdoa. Terima kasih. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Kau sudah menjaga kami, melindungi kami, dan memberi kesehatan kami. Sekarang kami ingin mau sekolah minggu Tuhan. Berkatilah supaya kami sehat-sehat saja, bisa mengikuti sekolah minggu dengan baik di rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita nyanyi lagi yuk lagu yang kemarin, Siapa Buat Adam. Siapa buat Adam, saya tidak bisa. Siapa buat Adam, hanya Tuhan saja. Siapa buat Hawa, saya tidak bisa. Siapa buat Hawa, hanya Tuhan saja. Nah, adik-adik, siapa yang buat Adam? Betul, Tuhan. Siapa yang buat Hawa? Betul, Tuhan. Nah, kalau yang ciptakan buah-buahan siapa? Siapa? Iya, Tuhan juga. Yuk, kita nyanyi lagi yuk. Lagu Siapa Buat Buah. Musik. Siapa buat bunga, saya tidak bisa. Siapa buat bunga, hanya Tuhan saja. Siapa buat buah, saya tidak bisa. Siapa buat buah, hanya Tuhan saja. Yeay, adik-adik hebat nyanyinya. Adik-adik, betapa hebatnya Tuhan kita. Dia menciptakan seisi dunia. Dia menciptakan adik-adik, menciptakan kakak, buah-buahan, binatang, semua diciptakan oleh Tuhan. Nah, adik-adik, kalau Tuhan sudah begitu baik menciptakan kita dan segala isi dunia, berarti kita harus taat pada Tuhan. Yuk, kita akan mempelajari sebuah lagu yang berjudul Taat.
T-A-A-T taat, jadilah anak taat. T-A-A-T taat, jadilah anak taat. Kalau kau dipanggil, Jawablah ya ya ya. kalau kau dipanggil, Jawablah ya ya ya. T-A-A-T taat, jadilah anak taat. T-A-A-T taat, jadilah anak taat. Kalau mama suruh, Segera lakukan. kalau papa suruh, Segera lakukan. T-A-A-T taat, jadilah anak taat. T-A-A-T taat, jadilah anak taat. Kalau waktunya mandi, Cepatlah ku mandi. kalau waktunya mandi, Cepatlah ku mandi. T-A-A-T taat, jadilah anak taat. T-A-A-T taat, jadilah anak taat. Kalau waktunya makan, Cepatlah ku makan. kalau waktunya makan, Cepatlah ku makan. T-A-A-T taat, jadilah anak taat. T-A-A-T taat, jadilah anak taat. Kalau waktunya tidur, Cepatlah ku tidur. kalau waktunya tidur, Cepatlah ku tidur. Berarti adik-adik juga harus menuruti perintah Tuhan. Dengan cara apa coba? Dengan cara menuruti perintah mama papa. Oke ya adik-adik ya, kita harus mengikuti perintah mama papa. Ya, adik-adik hebat. Sekarang tibalah waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh duduk, kita akan berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Alan di Sekolah Minggu Online pagi hari ini. Kak Alan sangat senang sekali bisa menyapa adik-adik semua yang ada di rumah. Saat ini kita mau mendengarkan cerita, tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Akan ada teman kita yang akan memimpin kita di dalam doa. Untuk itu, lipat tangannya, kita semua siap untuk berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan mendengar firman Tuhan. Buat kami mengerti ya Tuhan. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita, Kak Alan ada permainan. Di belakang Kak Alan ada dua gambar wajah yang berbeda. Di sebelah sini ada gambar wajah gembira yang menggambarkan wajah Tuhan Yesus yang gembira. Dan di sebelah sini ada wajah yang sedih yang menggambarkan wajah Tuhan Yesus yang sedih. Nanti Kak Alan akan memberikan satu buah kalimat yang berisi kata-kata. Adik-adik harus memilih. Kata-kata itu membuat Tuhan senang atau membuat Tuhan sedih. Cara memilih, adik-adik cukup melompat ke arah wajah yang adik-adik pilih. Melompat ke arah sini untuk memilih wajah yang senang, dan melompat ke arah sini untuk memilih wajah yang sedih. Nah, adik-adik sudah siap? Dengarkan baik-baik kata-kata Kak Alan. Adik-adik menuruti perintah orang tua. Adik-adik akan memilih wajah yang mana? Kak Alan hitung sampai 3 ya.
Kemudian pilih dengan cara melompat. 1, 2, 3. Bagus. Semuanya benar ya. Menuruti perintah orang tua membuat Tuhan senang. Jadi kita melompat ke arah sini. Nah, dengarkan kalimat kata-kata kealan berikut ya. Tidak menghabiskan makanan. Ayo, adik-adik memilih wajah mana? Kalian hitung 1, 2, 3. Bagus. Tentunya kalau kita tidak menghabiskan makanan, tandanya kita tidak menghargai berkat Tuhan. Jadi membuat Tuhan sedih. Jadi kita melompat ke arah sini. Nah, berikutnya lagi adik-adik ya. Adik-adik merapikan mainannya sendiri. Ayo, lompat ke arah mana ya? 1, 2, 3. Bagus. Tentunya kalau kita merapikan mainan sendiri, kita membantu orang tua, membuat Tuhan senang. Jadi melompat ke arah sini. Nah, demikian permainannya adik-adik. Semoga adik-adik senang ya, dan selalu melakukan yang membuat Tuhan Yesus senang. Nah adik-adik, ternyata Tuhan pernah merasa sangat sedih sekali. Mau tahu kenapa? Kita baca di dalam Alkitab, Kejadian 3 ayat 1 sampai dengan 19. Sekali lagi, cerita firman Tuhan diambil dari Kejadian 3 ayat 1 sampai dengan 19. Untuk lebih jelasnya tentang cerita yang ada di Alkitab, kita saksikan video berikut ini. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu. Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Sebab itu, aku bersembunyi." Apa
Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku. Maka ku makan. Jawab perempuan itu, Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan. dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, Terkutuklah engkau di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. firman-Nya kepada perempuan itu, Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. firman-Nya kepada manusia itu, Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Ia menghalau manusia itu. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Nah, adik-adik, siapa di sini yang ingat siapa manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan? Betul, namanya Adam. Adam ini mempunyai seorang istri yang diciptakan oleh Tuhan yang bernama, bagus sekali, betul, Hawa. Mereka berdua diberikan tempat tinggal yang sangat indah, yaitu di sebuah taman yang bernama, bagus. Adik-adik semuanya pintar di sini ya, Taman Eden. Di Taman Eden ini, Tuhan memberikan perintah kepada Adam dan Hawa agar tidak memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tapi adik-adik, di pohon itu ternyata ada ular yang sangat jahat. Dia menggoda Hawa untuk memakan buah dari pohon yang dilarang oleh Tuhan. Apa yang terjadi adik-adik? Adam dan Hawa tidak taat kepada perintah Tuhan, tetapi mereka mengikuti perintah dari ular untuk memakan buah dari pohon yang dilarang oleh Tuhan. Tentunya itu membuat Tuhan sedih karena mereka tidak taat kepada perintah Tuhan, adik-adik. Karena Adam dan Hawa tidak taat kepada Tuhan dan Tuhan sedih, akhirnya Adam dan Hawa diusir pergi dari Taman Eden. Mereka mendapatkan hukuman dari Tuhan. Nah, adik-adik, tentunya kita ingin membuat Tuhan Yesus senang. Tidak ada adik-adik yang ingin membuat Tuhan Yesus sedih, kan? Karena itu, supaya Tuhan Yesus selalu senang kepada kita semua, kepada adik-adik, kita harus taat. Kita harus taat kepada Tuhan, kita juga harus taat kepada orang tua kita. Di rumah, kita kan sering dikasih tahu oleh orang tua kita, adik-adik, supaya makan yang banyak. Itu harus kita taat. Bereskan mainan kita. Kita harus taat, kita bereskan mainan kita. Jangan main handphone kelamaan. Kita harus taat juga, adik-adik. Kita jangan terlalu lama bermain handphone atau menonton di handphone. Kita harus rajin belajar.
kita harus taat juga adik-adik, supaya kita jadi anak yang pintar. Nah, kalau kita taat kepada orang tua, kita juga taat kepada Tuhan, kita akan membuat Tuhan senang kepada kita semua adik-adik. Nah adik-adik, untuk aktivitas minggu ini, kakak mengajak adik-adik untuk menunjukkan ketaatan, untuk menunjukkan kasih sayang adik-adik kepada orang tua dengan cara membuat foto di mana adik-adik mencium orang tua atau memeluk orang tua sebagai tanda taat, sebagai tanda sayang kepada orang tua. Foto itu adik-adik kirim ke WhatsApp kakak-kakak kelas masing-masing. Kakak tunggu ya foto-fotonya. Adik-adik, ayat hafalan minggu ini terdapat dari Efesus 6 ayat 1a. Efesus 6 ayat 1a. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Sekali lagi ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Nah, sekarang giliran adik-adik ya yang ucapkan 1, 2, 3. Bagus sekali adik-adik. Kita ucapkan sekali lagi bersama-sama ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Demikian cerita Kak Alan. Sampai jumpa. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan. Kita akan menyanyikan lagu Bawa Persembahan. Musik! Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Adik-adik, kita sudah memberikan persembahan. Sekarang sebelum kita pulang, kita akan berdoa, mendoakan persembahan kita dan mendoakan orang-orang di sekitar kita. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kalau Tuhan sudah memberikan kami kesempatan untuk ibadah online
pada minggu ini. Tuhan juga sudah memberikan kami rezeki, dan hari ini kami persembahkan sebagian dari rezeki itu. Tuhan, kiranya Engkau mau menerimanya. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang-orang di sekitar kami, Tuhan, yang mungkin ada yang sakit, teman-teman kami, kiranya Tuhan mau memberikan kesembuhan, sehingga besok mereka juga bisa ikut dalam ibadah online. Tuhan juga kiranya mau Tuhan memberkati bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan, masalah pandemi COVID ini Tuhan bisa selesai. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam namamu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita sudah selesai ibadah. Sekarang kita akan nyanyi lagi lagu yang tadi kita sudah belajar. Kita nyanyi lagi lagunya. Yuk! Adik-adik sudah bisa lagunya. Sekarang kita akan doa penutup sebelum kita mengakhiri ibadah kita. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah bersama kami dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Tuhan, firman Tuhan yang sudah kami dengar bisa kami lakukan di dalam kegiatan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus, ajari kami untuk tetap taat Tuhan kepadamu. Terima kasih, haleluya, amin. Ya, kebaktian kita sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Give me oil in my lamp, keep me burning. Give me oil in my lamp, I pray. Give me oil in my lamp, keep me burning, burning, burning. Keep me burning till the break of day.
Hide your word in my heart, keep me learning. Hide your word